Kan Jadi ada yang bilang yang anak baik. itu pasti nggak akan jauh dari orang tuanya kan. Ya, Buah jatuh betul. tidak jauh dari Pohonnya. gitu. Nah gue tuh belum pengen aja punya satu orang yang kayak gua gitu. Atau kayak istri gue buat apa juga. Pemikiran orang tua yang akhirnya males ngurus anaknya, terus tiba-tiba ada yang mau sama anaknya, sok aja lah, cepet. Sama kandang. Kadangnya anjing. Tapi flu burung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga salam udah dilihat, ini halus. Anjing ya, wah, edan ya. Diuk ini. Irma, lihat kelakuannya nih kalau syuting. No. Terus mulai sensitif setan, no. Warga Waras kembali lagi. Yes. Di teras belakang. Teman-teman di Telegram, terima kasih semakin Yes. banyak juga. Terus juga responnya positif semua. Amin. Terima kasih Amin. buat yang baru nonton dari negara-negara baru ya, yang baru kita. Yang baru kemarin baru tahu. Jadi ada yang komen dari kita dari North Carolina, North Ireland, Irlandia Utara. Itu ada 2 orang. Ternyata mereka saling kenal, ketemunya di komen. Iya, ada. Akhirnya ketemuan nggak di sana? Ini Kak Lisa yang itu bukannya gitu kan dia. Oh, Ternyata mempersatukan. Luar biasa. Ada dari Beijing, ada dari Virginia, Australia, terus ada dari Taiwan, Ya. Hong Kong, Madagaskar, Tokyo, Tasik, Parongpong, Parongpong, terus Surabaya, Cirebon. Ya. Lucu juga ya kalau misalnya teman-teman yang dari sana itu ngirim oleh-oleh ke sini, kita kirim juga nanti sesuatu dari Oh sini. iya, ayo Ya. dari daerah teman-teman kalau mau ngirim silakan DM ke kita, siapa yang mau ngirim nanti kita kasih alamat studio kita, nanti kita akan jadi jamuan untuk tamu teras belakang kalau makanan. Nanti kita kirim balik ini baling-balingnya. Jangan dong, ini punya Oh bos iya, punya ya, bos belum ya. izin, jangan. Tapi mungkin juga teman-teman kalau ada UMKM silakan mau kita bantu promosikan di sini boleh banget. Silakan nanti DM aja ke Instagram kita di @terasbelakang_official karena kita mensupport UMKM. Oke. Dan sudah ada yang baru, Apa tuh? tamu episode kali ini. Ya, dan ini tamu yang memang ditunggu-tunggu. Iya, karena konon kabarnya beliau ini pilih-pilih datang ke podcast itu. Nggak semua podcast dia mau datang. Terkonsep bro, hidup dia itu terkonsep bro. Kesini pun mungkin itu harus ditulis berapa kata. Penulisan bro, Penulisan, penulisan. Ini dia Ridwan Remin. Bro. Komika pemegang rekor harga digital download termahal. Oke, podcast ini udah berani-berani mau promosiin UMKM padahal podcast aja masih butuh promo ini. Betul. Bangsa. UMKM bergabung. Anjing. Ya juga ya anjir. Iya anjing bener. Kebanyakan yang dari luar negeri soalnya nih penontonnya. Oh iya bener. Iya. Gak relate berarti ya? Iya, jadi viewsnya nggak banyak di Indo. Banyak nih. Lumayan, Jangan lumayan gitu. nih, jangan Lu gitu. kalau ngomong suka bener soalnya, jangan. Sama lah kayak awal-awal podcast lu lah. Podcast yang mana? Nggak banyak kan dia. Oh iya. Tapi die hard lah ininya, penontonnya. Warga waras. Kok die hard? Hah? Kok die hard? Iya, kemana-mana kalian misalnya main di mana ada gitu yang komen warga waras gitu. Kan yang Reno di YouTube gua ada yang komen. Oh iya benar Oh, benar. iya, Ada iya, komen iya, warga iya, waras iya. nih. Terima kasih warga waras. Lumayan ya udah ada lah ya. Die hard cuma dikit sih. Die kid jadinya ya, bukan die hard ya. Die hard mah die hard cuman dikit gitu. Mau nyebelin ya. Sangar juga kalau 4 orang mah ya. Power Ranger aja 5 ya. Iya. Aduh, tapi ya Ridwan Remin terima kasih udah datang Min. Lu akhir-akhir ini gue mau nanya dulu soalnya gue lagi melakukan hal baru nih akhir-akhir ini. Anjay, apa tuh? Anjay. Gue lagi mencoba jalan kaki Min. Mencoba jalan kaki. Udah 2 kali gue waktu pulang gereja minggu lalu. Emang waktu baik kemana? Baru nyoba jalannya segini. Ya juga ya anjir. Banyak dikekang dulu sama keluarganya dia. Enggak mas, Oh, enggak. Justru karena nggak dikekang saya jadi narkoba mas. Kalau saya dikekang baik saya. Lu jalan gimana mas? Gue jalan kaki, mulai coba jalan kaki Min, ternyata enak loh. Dari gereja tuh waktu itu pulang gereja. Terus kemarin gue habis pulang reading film Anjay. Anjay. Anjay gereja.
Filmnya mah bodo amat. Bodo amat ya. Film. Mama, Bukan, tapi gereja sesuatu yang baik. Iya, gue sih lebih sesuatu yang salut ke baik. anjay gereja. Karena bagi dia biasa. Itu gereja yang luar biasa. Iya. Reno ke gereja anjay. Iya, kalau main film mah, ya udah biasa ketemu orang main film mah ya. Ya, udah biasa. Ketemu orang gereja jarang. Soalnya jangankan orangnya, gerejanya aja jarang. Iya, Jarang iya. dibangun. Iya. Iya nih, yang di Yasmin lagi di Bogor tuh. Ada buru main apa tadi jalan Iya, kaki. jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu menyenangkan dan menyenangkan loh. Kita tuh Berapa bisa kilo paling jauh? 2 kiloan tadi. Deket aja 2 kilo. Mana kapan jalan kaki 2 kilo terakhir ayo? Waktu miskin. Saya lagi. Hidupnya naik atau ya. Iya. Ya atuh bro kan kita kan Ketika hidup naik, jalan mulai berkurang. Iya, pasti kan. Makanya gue nggak relate sama orang yang mulai membiasakan apa namanya bike to work gitu naik sepeda. Naik sepeda mah pas gue susah. Sekarang udah kebeli mobil, kebeli motor, ngapain naik sepeda lagi ya? Nggak usah nurunin lagi ya. Iya, ya benar juga ya. Iya. Lu terakhir naik sepeda kapan? Naik sepeda yang agak jauh gitu. SD. Mana? Dari rumah gua di daerah Gunung Putri atau Gunung Putri sampai ke Jonggol. Berapa kilo tuh? lumayan. Berapa kilo tuh? Jauh lah. Sekolah, Jauh itu? maksudnya itu sekolah. Enggak main. Oh. Sore-sore, ntar udah gelap balik gitu. Anjir. Gunung Putri ke situ 10 ada? 10 kilo? Lebih ya tuh dari Gunung Putri ke SD? SD. Zaman-zaman SD. Enggak, kolot Hariwang, Min. Kolot. Enggak, udah kan emang mainnya bareng-bareng sama yang lain. Enggak kerasa tuh ya naik sepeda kan waktu kecil mah jalan-jalan lurus waktu Atau udah. jonggol. Wih, udah perbatasan. Atau mungkin orang jauh. tua lu tuh kayak yang Remin jalan-jalan, siapa tuh nggak balik lagi. Mas, gak semua orang tua kayak lagi susah Nggak semua kan? orang tua anaknya tuh kayak lu. Nah tapi emang pas balik juga orang tua agak bete gitu kayak aduh, baru dibeliin sepeda udah kejonggol tuh gitu mah roket. Siapa kename kan. Udah gelap balik lagi. Kenal mereka. Gimana tadi jalan kaki Jalan kaki. Jalan kaki. Mana kira jalan kaki jauh iseng gitu? Jalan SMP. Ke dari mana? Lumayan ya itu sekitar 4-5 kiloan lah. Jadi di daerah Gunung Putri itu angkotnya tuh nggak sampai malam kan. Sampai jam 8 jam 9 tuh udah nggak ada. Sementara kalau malam mingguan tuh lumayan jauh gua ke teman-teman SMP gua Nongkrongnya, gitu. Jadi balik jam 12, jam 1 tuh jalan tuh. Jalan bareng lagi. Enggak, kadang sendiri, kadang berdua, ada yang nemenin. SMP. 4 kilo men, demi malam mingguan jalan kaki. Iya, nongkrong gitu. Ntar baliknya satu ikut gua balik, nanti nginep di rumah gua. Kan itu Baliknya termasuk gua jalan kosin. yang menurut gua rawan lah ya. Maksudnya rawan serem enggak. sih jalurnya. Sepi, masih sepi. Iya, Tapi bahaya. saya kan bocah kecil lah tuh punya apa? Tapi kan sepedanya punya ginjal. Iya. Ginjal lebih mahal anjing. Kalau di Kolombia serem sih emang ya. Seru. Di Indonesia juga udah ada. Iya, tapi kan pelaku kriminal di daerah gua mah nggak sekedokteran itu juga. Nggak detail. Kan dia dikirim ke dokter. Dia tidak bedah di situ Iya. dong. Mana? Gua terakhir Jalan kaki. ini jalan kaki ini beneran ya. Dulu gua ikutan tarung derajat. Hmm. Bela diri boxer di Bandung. Hmm. Kenapa lu Kenapa ketawa? ketawa, Mas? Dulu gak Dengar percaya dari ya tarung gua derajat. ya. Jadi emang mukul-mukulin kolor dia. Boxer. boxer. Rider waktu itu ya, rider Iya. gua pukul-pukulin. Jadi ini tingkatannya namanya kurata 6, merah strip 1. Itu harus diambil di Sumedang. Dan harus jalan kaki ngambilnya dari Buah Batu. Anjir. Buah Batu ke Sumedang. Sabraha? Total 8 jam. Anjir. Normal. Lewat tol ya tadi. Jalan kaki, jalan kaki. Nggak punya imani. Itu paling jauh itu. Anjir. Dan alhamdulillah gua termasuk orang yang karena kalau jalan rame-rame awalnya rame-rame kan Iya. kalau misalnya Tandraja rame-rame gitu terus yang pagi-pagi berjalan Oh, kayak gitu-gitu. tentara Kayak gitu-gitu tentara ya. gitu. 2 kilo masih tuh. Masih nyanyi. 4 kilo tuh udah mulai berkurang nih orang-orang nggak tahu kemana. Ada yang naik angkot, ketemu ada yang pulang gitu. Alhamdulillah gua yang nyampe. Termasuk Anjir. 15 orang yang nyampe. Dari total berapa berangkat ya? 100. Anjing, cuma 15 orang. Ada yang ketabrak truk. Hah? Kesenggol. Iya, kesenggol ininya, luka. Ada yang nyerah, balik lagi gitu. Ada yang ketahuan naik angkot. Nyampe naik angkot. Ada yang baru sekilo pindah ikut taekwondo ya kayak. Enggak ya? Kayak taekwondo lebih santai gitu daripada enggak gitu. Enggak kuat. Anjing Itu jalan jauh teuing itu lamun ka Sumedang mah nya. Gua pernah dari Sentul sampai ke Pemda Cibinong jalan. Oh jauh itu jauh. Ngapain? Pasar Buruh demo.
Eta mah tuntutannya, eta mah tuntutan. Lu pernah? Pernah kerja di pabrik. Serius? Iya. Kumaha rasana demo buruh? Nggak tahu apa yang didemoin sih sebenarnya mah. Kan itu mah kalau pabrik itu hari buruh kan didatengin Iya. pabriknya sama Digedor-gedor asosiasi. lah ya. Iya, udah jangan kerja gitu. Ayo ikutan. Ntar ya udah libur jalan ke sana bareng panas-panasan. Jadi lu mah tujuannya karena liburan, weh? Iya. Biar nggak kerja banyak. Iya. Di situnya lu ngapain pas di demo teh? Nonton aja orang orasi. Iya, jalan, duduk, bengong gitu, ngerokok gitu. Balik yang lain kan jalan lagi, gue mah ya udah naik angkot aja gitu. Halo warga waras, sebelum lanjut nontonnya jangan lupa subscribe channel BMKG. Karena takutnya lagi nonton goyang. Boleh yang belum pernah subscribe channel ini di subscribe dulu, di komen yang bagus-bagus biar ada iklannya. Mobil motor Baru kali ini gue punya temen yang pernah ikut demo buruh karena buruh, baru lu. Masa? Iya. Iya, baru lu. Anjing istimewa banget gue ya. Sangat lebih istimewa dari gereja tadi. Iya. Iya, seru ya. Maksudnya. Tapi lu nggak ada kepeduliannya sama sekali gitu untuk, wah bener gua harus memperjuangkan juga nih. Enggak, orang gue masuk kerja juga gara-gara dibawa orang, bukan karena pengen kerja. Jadinya apa tanggung jawab gue? Gajinya berapa? Nih terakhir tahun 2000 berapa ya? 12 itu udah kalau sama lemburan gitu udah 2 juta lebih. Oh, 2 juta. Tahun berapa itu? 2016. 12. 12. Lumayan itu mah. Gede itu, lumayan. gede. Makanya gue berani ngeredit motor sebulan 1 juta. Anjir, karena tinggal di rumah ya. Iya. Iya, tinggal di Karena rumah. bujangan mah duit 2 juta buat apa gitu. Iya, bener. GoPay juga udah cukup buat main doang mah zaman itu. Iya, cukup banget gitu. Jadi sisanya udah 1 juta buat motor. 3 bulan resign gua. Kenapa di sana? Kerja sana. Karena nggak asik temennya. Oh, lu bagian apa di pabrik? Tar dulu. Orang kan kalau kerja nih ya, manajemennya. Iya. Wah, apa gajinya nggak asik temennya. Iya. Kerja macam apa, Mi? Santai aja gua mah. Di 2012 Remin sudah mengenal toksik ya. Nggak asik. Lingkungan kerja Iya, toksik. nggak asik. Nggak bisa gua kerja sama yang nggak asik. Nah gara-gara itu akhirnya setiap bulan tuh kan harus setor 1 juta. Itu mulai aktif ikutan lomba stand up 2013 2014. Karena 3 bulan berhenti kan. Iya. Itu masih berjalan berapa tahun? Iya. Udah nggak ada tabungan 2 apa-apa. tahun Jadi ya? emang Motor teh stand biasanya 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun gitu lupa gua. Oh, akhirnya lu masuk stand up itu karena harus Setahun setengah kan karena sejuta cicilan lo ya? iya, Iya, sama bener. DP segala macam setahun setengah. Jadi tujuan stand up awalnya memang untuk Buat ngelunasin motor, makanya ikutan lomba stand up hadiah 1 juta menang 2 juta menang gitu. Paling gede tuh dapat piala Gubernur Jokowi Oh. 25 juta. Hanya langsung lunas tuh motor atau udah lunas? Lunasnya gara-gara BKKBN Oh, yang iya, Abdur juara Iya, 1 dapat 35 juta. Mana juara? Favorit, Favorit. 5 juta, dipotong Lunas 1 juta. Langsung lunas 4 juta. Dipotong apa? Potong pajak 10%. keren. dalam waktu berapa lama kamu akhirnya bisa lunasin motor teh? Nggak nyampe setahun setengah nggak nyampe. Karena kan itu dapat 4 juta langsung dilunasin. Oh, Karena kirain nggak mau pusing. 4 tahun baru bisa ngelunasin, mending jadi buruh. Enggak. Lumayan, tapi itu emang lagi masa-masanya banyak lomba stand up. Iya, zaman dulu ya. zaman dulu ya. Perusahaan, Gede-gede, kementerian, gede-gede apa. kan. Lumayan hadiah 1 juta, 2 juta. BKKBN termasuk paling gede tuh dulu. Lian kan, Lian ya yang Iya, junior ya? itu. Komedi genre. Komedi channel. Nama acaranya. Oh, iya, Komedi iya. genre. Dan lu ikutan stand up tuh nggak langsung kompetisi, malah dia itu Metro. langsung pengisi acara, Metro bareng, Kompas Itu bareng. lomba dulu, lomba di Oh, itu tuh dari lomba malah. Metro TV sama UCTV di UI, juara 1. Oh. Hadiahnya tapping Metro sama duit. Oh, iya. Termasuk awal-awal lah Remin Iya, dulu iya. zaman kita awal-awal ke Metro tuh ayah tim Bogor teh Jui, Remin, dari Kendor tuh. Kan kalau yang lain mah masuk jalur open mic Ramon Iya, Papana dulu. iya. Udah lucu nih baru ke Battle of Comic, abis itu baru ke stand up comedy show, Iya, biasanya gitu. iya. Nah, gue tuh baru masuk langsung Battle of Comic. Nggak lewat jalur Ramon. Iya, gue komik baru yang masuk Metro bayar langsung 1 juta. Oh lu ya? Langsung, yang lain kan gopet, gua naik 1 juta kok, 7,5, gua naik 1 1 juta. juta. Pas di battle 1 juta. Pas di Ramon ya gue 7,5 apa Iya, awal-awal kan Ya kan segitu di dulu. awal kan gopet, Iya, iya. 7,5, 1 juta, 1 juta setengah. Iya. Sampai 5 tahun 1,5 juta. Enggak, masih kenapa masih Tapi segitu lu aja? kenapa nggak ikutan suci dari awal, Min? Ikutan suci 3 gua.
Iya, Suci Suci 3. tiga, iya. Si Audisi. Babe. Babe, season kurang. Viko, iya. Gak asup. Nggak masuk karena cuma punya materi itu kayaknya 5 menitan lah yang lagi dipegang banget gitu. Terus tampilnya waktu itu kalau nggak salah audisinya di Al Azhar Yang Jakarta ya? Jakarta. Itu kebagiannya jam 12 malam apa ngantri dari pagi udah gamut segala macam. Iya, materi udah mulai males delivery dan segala macam. Terus kan standarnya juga kan makin malam kan komik makin tinggi iya. kan. Iya. Jadi yang tipis-tipis mah udah nggak akan kena kalau tampilnya malam-malam mah gitu. Tapi ya itu. Lumayan banyak juga ya dulu ya. Banyak lah, Remin termasuk awal-awal. Dan akhirnya bentar, gue jadi tertarik ngebahas dia pas di pabrik. Lu di pabrik Gue bagian lebih apa? tertarik bahas gereja sih sebenarnya. Ya udah ntar kita bahas gereja. Pabrik dulu. Nanti kalau pas Dani kita bahas tentang rumah tangga yang hancur ya. Kenapa mata gua? Lu apa lagi yang menarik gitu doang kan? Iya. Di pabrik lu bagian apa, Min? Beda-beda lah, beda-beda pabrik. Gua ada 2 pabriknya. Yang satu pabrik injection, pabrik plastik. Itu bagian apa namanya ya? Dia ngepres plastik itu Terus jadi pakai mesin gitu. Tapi pas keluar jadi produk. Ada misalnya helm. Yang semuanya dari plastik kayak tutup botol. Iya, biji plastik ya? Dibentuk jadi helm gitu. Iya, jadi apa aja Lu barang-barangnya. bagian yang kan biasanya prok jadi spesifiknya- apa gitu. Bukan pabrik. Jadi bagian injection yang megang mesin. Yang masukin bahan. Semua bagian pabrik gua mah pabrik pihak ketiga gitu. Vendor. Jadinya satu mesin tuh dipegang sama banyak orang. Lu tau toa nggak? Toa masjid. Toa, Itu kan ada pabriknya tuh, Iya. yang bikin toa tuh. Iya. Nah kalau lagi kebanyakan biasanya larinya Lempar. ke pabrik gua. Kalau di toa tuh misalnya satu mesin tuh yang megang misalnya 3 orang bisa gitu. Kayak ada yang ngambil doang, ada yang finishing, ada yang packing tuh beda-beda. Di gua mah semua sendiri. Anjir, lu yang masukin, lu yang bentuk, lu packing. Iya. Lu QC-nya lu juga? Enggak, QC mah ada. Oh. Karena nggak sempet. Tapi tipis-tipis kita yang meriksa juga. Oke. Kalau jadi proses nanti biji plastik segede apa nih? Segini, Oh, kecil. bisa Seberas, kan itu sekarung beras, 25 kilo. Oh. Kan bijinya mah sedikit kan naik ke digabungin. mesin, turunin. Lu juga yang masukin? Gue juga. Kecuali kalau barangnya yang prosesnya cepet banget, sama gede banget, atau panas banget, itu biasanya berdua. Oh, oke dimasukin nih. Durut, lu pencet cetut. Ya, itu mah udah di setting sama Ya, engineer-nya. Nunggu keluar bentuknya misalnya toa gitu. Ya, nanti keluar set gitu, ntar kita ngambil dari bawah. Terus di finishing, kalau ada yang lebih-lebihannya di finishing kayak cutter. Nanti dicek warnanya oke apa enggak, titik-titik hitam apa enggak gitu. Terus masukin ke kardus. Satu barang berapa lama? Tergantung barangnya, kalau tutup botol mah tiap Oh, 15 iya, orderannya macem-macem berarti bukan Iya. hanya kayak tutup betadine 15 detik bisa keluar 20 biji gitu. Itu tuh sambil gini nih, melihat wah mana nih yang bagus gitu, masukin gitu. Wah mana nih gitu. pernah nggak lo terlintas kayak gini? Nah, alah. Cuek gitu, enggak Oke, cuek. bisa. Iya, tapi kan kalau misalnya ternyata barang yang oke-nya ini banyak rejectnya kan yang diomelin satu shift. Oh iya dah. Ya, lu nya nggak diomelin kan? Diomelin Ya lah. diomelin lah kan satu Tapi kan shift. satu shift. Iya, tapi kan ketahuan ini barang siapa yang megang. Oh iya. Nah, eta. Ya, harus jujur. Dan ada namanya kan, misalnya oh ini Ridwan gitu. Oh, ada kode. Tanggal berapa. Iya, anjir. Paling hese naon? Paling hese. Paling susah itu dulu ada namanya, banyak sih yang susah tergantung orangnya bisa apa. Misalnya kayak helm. Helm tuh ada lubang bautnya ya. Iya. Itu tuh dibor kan. Jadi helmnya dipegangin, ntar bornya gini nih. Itu tuh megang helmnya harus pas, Iya, nggak boleh geter iya. karena kalau geter kan menyon. Iya. Menyon dikit aja nih rusak sehelm. Iya, nggak bisa dipakai ya. Rugi Buang ya, tuh dibuang, langsung. buang. Aduh anjir. Dah kerugian itu yang nanggung lu atau misalnya Satu shift "Men, atau ya udah aja gitu. wah ini gara-gara lu berapa helm gaji lu dipotong. Enggak ada gitu. Kan itu kalau misalnya rusak pun bisa digiling lagi jadi bahan baku lagi sebenarnya. Cuman akhirnya gua nggak dipercaya megang mesin yang itu lagi. Oh. Atau nanti kalau ada pengurangan karyawan, oh lu nggak kepake nih berarti gitu. Karena lu nggak bisa banyak mesin gitu. Wah ketat persaingan bro. Ya iyalah. Iya, kan gitu mah pasang surut. Ada musim-musimnya lagi banyak orderan, ada musim-musimnya lagi sepi. Kalau lagi spare rata-rata udah nggak lanjut dulu gitu. Nanti kalau lagi rame Iya. dipanggil lagi. Oh. Ada yang dipertahankan, ada yang dibuang. Iya, kalau biasanya sepi. yang dipertahankan itu selain yang lama-lama yang bisa banyak mesin dan banyak barang. Kayak spakbor motor tuh kan segini ya gede banget ya. Kalau ngebersihinnya sampai set gitu. Iya sih. ribet Mana sih. panas ke dada. Iya. Tapi pakai baju APD gitu. Kagak ada. Kagak ada. Safety ininya? Cuman sarung tangan kain doang, kecil. Ih, Ya emang kan pabrik pihak ketiga, bukan pabrik Iya, resminya. Kalau pabrik iya. resminya mah tuh SOP-nya Ada jelas. SOP-nya ya.
Berarti tingkat maksudnya ini keselamatannya kurang banget ya kalau ketiga mah ya, pihak ketiga mah ya. Iya, Karena jadinya pabrik kecil dah. asal aja gitu sebenarnya mah. Itu berarti yang jadi tuntutan buruh tuh sebenarnya. Anjay. Dani, kok peduli buruh aja gitu kayak nggak mungkin banget sih. Kenapa gue peduli banget bro sama buruh bro. Oh, sejak kemarin kerja politik ya. Melihat ternyata ada duitnya ya. Tapi gara-gara kerja di pabrik yang itu tuh akhirnya gue mikir kayaknya gue punya potensi lebih. Gue tuh kerja di situ kayak setahun lebih lah gitu ya. Lo mulai merasa itu. Iya, punya potensi karena lebih. kerja di situ lama-lama template kerjaannya. Iya, Ya kayak misalnya betadine kan gini-gini doang, gini, ntar berapa menit kemudian ngangkatin itu. Kayak template aja kayaknya otak nggak dibawa juga bisa nih ke pabrik gitu. Otak Kayak badan udah terlatih juga gitu mau ngapa-ngapain. Iya, tinggal dilatih training dulu aja. Iya, sementara gue ngerasa kayaknya otak gue nih harus ada gunanya nih gitu. Dan Lu merasa tidak berguna pada saat itu, otak lu tidak dimaksimalkan. Iya, karena ini mah pekerjaan otot ini mah bukan pekerjaan otak gitu. bukan lu banget gitu. Iya, dan gue ngeliat teman-teman satu shift gue tuh kayaknya yang datang ke sini mah yang orang yang memang tidak punya banyak pilihan dalam bekerja gitu. Iya. Misalnya udah punya keluarga, istri, anak, terus dari ngerantau juga dari Jawa, dari mana gitu yang memang gue harus ada duit nih, harus ada kerjaan nih. Sementara gue kan masih muda, jadi ngerasa kayaknya gue nggak kerja juga nggak apa-apa dah gitu. Daripada gini-gini mah gitu. Daripada gini-gini mah anjing ya. Kayak gue gak kerja daripada gini-gini. Tapi dia mikirnya tuh bukan sekarang, waktu dulu justru. Kalau sekarang mikir, karena lu udah kaya aja sekarang mah. iya. Bahkan dulu tuh kagak ada duit jajan, emang mikir kayaknya ini mah bukan tempat gua gitu. Ya udah nih tempat mendingan buat yang butuh-butuh aja lah gitu. Tapi lu kalau kerja pabrik gitu kan satu shift 8 jam ya? 8-9 jam. Nah, gitu terus ya kerjaannya kan pasti gitu dan tiap hari itu. Pas begitu pulang kerja itu badan berasa capek banget gak sih, Min? Kalau orang Awal-awal mah capek, tapi lama-lama mah ya enggak juga, tergantung mesinnya akhirnya nantinya. Kualitas mesinnya. Tergantung megang produk apa biasanya. Ada produk yang capek banget, ada yang yang paling enggak. capek apa ngerjain apa? Itu kayak spakbor, spare part motor tuh karena gede-gede. Gede-gede ya, Iya, gede-gede. gede-gede. Jadi kalau tutup botol kan cuma kerjanya ini Iya. doang. Biasanya itu yang tutup botol tuh yang paling enak tuh. Itu gantian tuh biasanya. Gantian apanya? Orangnya. Oh, di rolling. Iya, nggak boleh misalnya lu itu mulu gitu. Padahal kan gaji sama. Iya. Tapi kalau lu bisa manfaatin sebenarnya di waktu-waktu lu ketika ngangkat tutup botol gini, manfaatkan untuk doa itu berapa kali lu doa gitu, ya Allah masa tutup botol lagi. Ya Allah, itu bisa loh. Khusus muslim ya, nggak bisa yang Katolik kan nggak gini. Katolik gimana? Gini kan tangannya. Pantas. Itu pabrik pertama. Pabrik pertama. Pabrik kedua. Pabrik kedua itu karoseri. Karoseri teh oh nyian eta nya. Bus, nyan bus. Rakit bus. Anu di deket jembatan Jalan Baru Jalan. Jalan baru mana? Kan ada di Jalan Baru yang Oh, bukan. Itu namanya apa ya? Lupa gua. Laksa, Bukan, yang gua di Sentul. Oh, Sentul. Bikin body bus. Rakit bus. Ya dari bus yang datang kosongan nanti pulang udah jadi. Itu setelah lu kerja di situ atau Cabut pindah. pindah terus kerja di rakit bus? Sambil kayaknya, misalnya sambil kerja di situ udah bingung mau ngapain, terus ada tawaran gitu, mau nggak kesini. Bisa itu teh? Bisa maksudnya? Kan yang pertama mah ini ya, apa namanya harian kerjanya, bukan kontrak apa. Bebas. Jadi nggak datang nggak apa juga. Nah kan itu masa-masanya gue datang open mic juga, kadang cabut-cabutan lagi pengen open mic nih nggak kerja. Gitu. Berarti hari itu gue nggak dibayar. udah. Outsource berarti ya? Outsourcing ya? Enggak harian. Harian aja. aja Malah harian ya? Harian. Hese pisan tuh ya ngerakit. Lu bagian apanya? Lebih Ngerakit kayak bus. Tamiya tuh sih, ngerakit Tamiya beda ya? Enggak, gue bagian ini doang apa gudang. PPIC nama ininya. Ngurusin stok apa ini gitu. Barang masuk nanti dicek, nanti ada yang butuh misalnya bagian apa, nanti ordernya ke gua. Yang dikerjain karoseri lu apa contohnya busnya? Kayak Sari Bakti, Oh itu di lu. Transjakarta, banyak. Terus suka ngeliat ini, anjing ini nih. Terus kalau lihat logonya kata gue emang dari awal gue bilang logonya jelek. Angger anjing. Kan ada di jalan kan Angger logonya. anjing. Angger. Hina deh kabeh. Logonya emang agak ganggu gitu. Harusnya logonya gimana dong? Iya maksudnya tuh kayak ini kayak bocah apa namanya bocah STM bikin logo. Harusnya kan pakai AI gitu agak bagusan dikit gitu. Corel lah, Corel. Corel, Gitu. ya. Kayaknya yang bikin pakai logonya paint. anak bimba kayaknya. Masih pakai pen ya. Iya pakai pen, jadi kayak digambar gitu. Masukkan tuh Di ya. scan. Ini buat bis mana nih?
Ada itulah. Suka berani. Itu berapa lama di karoseri, Min? Itu yang keluar 3 bulan gua. Oh, yang rasa toksiknya. Iya. 10 bulan. Nyicil motornya kan di tengah-tengah gua kerja. Karena iya. toksiknya gimana sih sampai lu keluar teh? Toksiknya kayak Toksiknya gimana? naon di gudang teh? Itu Toxic gara-gara gudang tuh kayak gimana? gue tuh izin lomba stand up, izin hari, nah pengumumannya tuh di hari berikutnya gue izin lagi. Terus temen gue ada yang dulu update BBM, sakit mulu kenapa nggak mati aja? Ya udah gue tulis surat resign keluar gue. Anjing, temen lu. Lu Siapa mah orangnya? mengabulkan doa temen lu itu mah berarti. Apa? Ya maksudnya mati tuh ya resign aja lu. Akhirnya lu resign juga. Iya, tapi dari itu gak apa-apa kan. Iya iya. Dari- Awal mula itu akhirnya ya udah. Kalau dia nggak bilang gitu mungkin bukan Remin yang sekarang ya. Iya, gue masih mikirin logo nih jelek nih. Ini logo gue bilang juga jelek, mending ganti. Lu kepikiran nggak jangan-jangan orang itu malaikat, Min? Apa? Orang itu jangan-jangan malaikat. Iya, kan selalu ada orang yang dikirimkan untuk mengubah hidup kita. Dah. Coba cek di pabrik tuh orang itu nggak ada pasti. Iya, kayaknya udah Udah nggak ada. pindah lagi, udah rohnya tuh udah keluar lagi. Terus, kok gua kerja? Kok kerjaan gue banyak nih ya? Gitu. Anjir, iya siapa ya temen gue yang kerja di pabrik kayaknya salah satunya cuman Remin deh. Jangan Banyak ah. enggak temen-temen gue yang gue kenal ya. Tapi emang di kampung gue mah rata-rata ya gitu, siklus hidupnya. Lulus SMA atau STM, kerja di pabrik, nikah, punya anak, udah kayak gitu. Karena daerah pabrik tinggalnya, daerah industri. Gunung Putri, banyak pabrik. Lu tuh lulusan SMA berarti? SMA gue mah, SM apa SMA? SMA. SMA. Nggak nurusin kuliah karena tidak mampu dulu? Hah? Karena nggak mampu? Iya, karena wajib sekolahnya 9 tahun, jadi bokap gue cuma ngasih sampai SMA doang. Wajib aja. Iya, selebihnya mah terserah dah lu Sunnah gitu. ya, Iya, sunnah. kalau lu mau dapat duit ya kerja, kalau misalnya mau di rumah doang ya paling cuma dapat makan doang gitu, nggak dapat jajan. Itu gue prinsip sama anak gue ntar. Hah? Sampai SMA aja ya gitu. Nah sekarang juga kan udah nggak biayain lu. Enggak, belum. Masih ya? Purwacaraka belum ada hasilnya. Anaknya dilesin Purwacaraka, Min. Ya biar balik modal cepet, Min. Mending ajarin motongin nanas. Ada yang live di TikTok, ada orang cuma motong-motongin daun nanas, dapat singa, dapat hiu gitu. Ajarin aja anak lu gini-gini. Iya, sama temenan sama Gojek. Motong nih kasih Gojek, motong kasih Gojek gitu aja. Iya dari Remin. Bagus sih deh, tapi kan tidak sesuai dengan omongan dia. Anak gua juga pikirannya kayak Remin. Ah kalau gini mah orang lain juga bisa. belum tentu. Pertama belum tentu orang bisa motongin daun nanas. Belum tentu orang punya kenalan Tapi kan Gojek. kalau diulangi setiap hari pasti akan bisa melakukan itu. Orang Gojeknya ganti-ganti. Sama bentuk nanasnya beda ya. Anjir, tapi lu nyekolin anak sekarang sebulan berapa? Aduh, SD, sisanya SD. SD 500 Sebulan. bulan. Murah nih. SD murah ini mah. Masih murah ya hitungannya. 500 murah ya temennya. Masih hitungannya masih murah. Ya Zaman enggak kalau sekarang. dibandingin sama teman-teman lain yang sekarang mah Iya. ada yang 5 juta Sebulan 5 juta SD. Ada 5 juta sebulan. Ini Terus? 500.000 juga udah bagus menurut gua karena sekolah Islam lah gitu. Pelajaran agamanya dapat, bahasa Inggrisnya dapat, yang lainnya juga dapat. Si Purwacaraka itu berapa per bulan? 500 juga. Aduh. Ya, kemarin tuh ngisi acara. Wih, Wih, Sina udah ngisi acara nih. Wih. Dapat apa? Voucher 50.000. voucher les di Purwacaraka juga. Aduh angger. Ah, voucher naon? Voucher dahar. Kudu meuli eta ge. Meuli 500.000. Potongan 50. Tapi dia ada kebanggaan karena pas turun ada yang minta foto. Kamu penyanyi favorit aku. Gitu. Anak juga yang minta foto? Anak-anak? Enggak, mama dari Ambon. Orang Ambon bro, suaranya bagus-bagus. Iya, Lihat anak gua nih. ngefans. Ih. Langsung kata gua tuh. 2 juta tuh. Dilepas sama kandang ya. Gila. Udah vaksin belum tapi? Udah ada vaksin. Berarti 2,5 kalau 2 kalinya 2.500.000. Cuma kadang bersih kalau pagi gitu ya. Tapi Rigo punya anak sekarang teh edannya? Maksudnya Nggak usah. Nah ini lu kenapa sampai sekarang gua denger juga obrolan lu kalau lu tuh nggak mau dulu punya anak gitu. Kenapa? Belum perlu. Buat apa? Anak? Buat apa sih nih? Gue tanya orang yang punya anak buat apa? Karena menurut gua alasan orang untuk punya anak itu tidak lebih banyak dari alasan orang untuk tidak punya anak harusnya. Yang tidak punya anak dulu deh alasannya. Kan lebih banyak
Maksudnya lebih banyak Lebih banyak alasan untuk Tidak tidak punya anak. daripada Apa aja? ya pertama enjoy your life gitu, ya udah gitu, sendirian aja gitu, menikmati misalnya hasil kerja keras gue tuh gue nikmati aja nih gitu, mau ngapain. Iya sih, itu kerasa sama gua. Yang kedua, Bahkan alasannya bisa kayak untuk mengcounter alasan orang untuk punya anak. Kayak misalnya orang punya anak kan untuk misalnya mau Melanjutkan umat aja. Kelangsungan hidup manusia. Iya, itu kan Oke. secara general gitu Secara ya. general. Pertama kalau misalnya gue mikirnya kan nggak perlu dilanjutin juga. Buat apa manusia dilanjutin juga buat apa? Lu pesimis. Enggak, iya, bukan mesti pertanyaan buat apa Iya, gitu. benar. Kayak, Dunia ayo kita udah rusak, bro, karena memperbanyak manusia. umat manusia biar tidak punah. Ya punah juga nggak apa-apa. iya. Iya benar juga. Benar, itu ke counter udah Iya. ya. Iya. 3, Nih, apa lagi? ini biar Iya, yang counter ya, iya. biar yang counter. Kalau pulang kerja gitu, ada sedikit inilah apa hiburan gitu. Kalau Pas punya anak. dia punya Oh, anak. iya. Hargailah orang yang udah bikin PS5. Nah, lebih susah bikin PS5 daripada bikin anak ya. Iya, lebih susah bikin PS5 dan Iya, lebih gampang diatur pasti. Iya. Benar, bisa dikendalikan. Settingannya gampang. Bisa dikendalikan. tinggal di pause, pencet setting, ganti. Banyak nyari hiburan mah banyak gitu. Apa aja kalau tujuannya punya anak untuk dapat hiburan, ya hiburan bisa dari mana aja gitu. Lebih kehibur sama anak apa sama Elsie lu? Terus Coba kalau nggak ada anak bisa sama Elsie ya. Mam, jadi masukin panti asuhan aja, Mam. Mahal juga panti asuhan sekarang sebulan. Tapi lu yang secara ini apa yang benar-benar prinsip bagi lu gitu nggak punya anak, Karena gua belum belum pertama- yakin kan menjadi ada yang bapak bilang yang anak baik. itu pasti nggak akan jauh dari orang tuanya kan. Ya, Buah jatuh betul. tidak jauh dari Pohonnya. pohonnya gitu. Nah, gue tuh belum pengen aja punya satu orang yang kayak gua gitu, atau kayak istri gue buat apa juga. Buat apa punya orang yang kayak kita? Kan ada kita gitu. Iya sih anjing ya. Berarti lu merasa nggak suka sama diri lu dong kalau gitu. Ya kan udah ada gua gitu. Iya, Buat Dan. apa ada Bener, lagi? Dan. Tapi kan nggak akan peluk-pelukan lu, Min. Mirip, tapi kan pasti ada miripnya dah. Iya betul, tapi kan pasti beda karena Iya. ada perpaduan lu sama istri lu Iya. menjadi sesuatu yang beda lagi nih gitu. Itu gua counter tuh. Gue tuh setuju ya orang-orang yang punya anak tuh orang-orang yang memang hidupnya berpengaruh aja lah gitu. Kayak alim ulama gitu yang ilmunya tinggi banget harus tuh punya keturunan supaya mungkin ilmunya nurun Iya. gitu. Elon Musk kayak gitu. Iya, orang yang pinter banget Iya. gitu ya udah gitu. Iya. Atau orang yang baik banget Iya. ya udah gitu. Kalau orang yang biasa-biasa aja mah ya nggak harus punya juga. Gua buat counter lagi. apa? Buat apa nambah Lu satu bukan orang yang biasa-biasa nih. aja? Lu bisa mengajarkan stand up, lu jadi pengajar juga memberikan ilmu gitu kan bisa. Ada dan dibeler. Benar juga. Buat apa nambah satu orang yang biasa-biasa aja? Buat apa? Iya Dan, apalagi kayak lu. Buat apa ada orang kayak lu lagi? Iya, kalau mirip gua banget gimana ya? Iya. Coba udah gedenya anak lu kayak lu masih podcast ya gimana? Belum cair-cair. Lu jangan nikah lah. Nah, tapi kalau gue tarik lagi, Min. Kalau gue malah lebih buat apa nikah? Lu masih nikah. Ya sama kan pemikirannya kalau nikah ini gue juga mikir nikah juga nggak harus. Nah, Tapi kan pemikiran ini ada setelah gue nikah gitu. pas sebelum nikah, Berarti ada penyesalan ketika lu menikah. Nggak ada, yang udah terjadi mah terjadi aja. Enggak, tapi buat orang-orang yang baru pengen nikah, makanya gue kalau diundang nikah tuh nggak terlalu, excited. iya nggak terlalu excited gitu. Ah, lu belum ngalamin, ntar juga berubah. Bukannya nikah nggak enak ya, tapi menurut gua kayak ya kalau emang bisa jalan tanpa ada segitunya komitmen mah ya udah jalan aja. Terlepas dari agama ya gitu. Iya, iya. Tapi kalau lu emang agama banget mah ya udah nikah. Emang Tapi lu berarti sebelum menikah, lu tuh pengen nikah. pengen nikah lah. Kenapa? Bahkan pengen punya anak. Kenapa? Nah, pertama, kenapa pengen nikah dulu? Ya karena butuh orang yang menemani. Kan makin lama teman makin dikit kan. Iya. Ya misalnya spare waktu banyak buat kita tuh makin lama makin nggak ada. Iya. Mungkin kayak teman kerja, ya udah pas kerja aja, pas di luar mah dia sibuk Sibuk sama sama urusannya, keluarganya kita sibuk masing-masing. sendiri gitu. Oke, Nah, butuh teman itu. teman. Dulu kenapa pengen punya anak? Sebelum nikah? Sama pikirannya sama gua tadi, apa enggak? Karena dulu belum terbuka perbandingan kemana-mana, masih ngeliat orang punya anak ya kalau udah nikah ya udah pengen juga deh gitu. Bahkan gue pengen punya anak 3 dulu.
Kenapa 3? Yes, nggak tahu enaknya 3 aja gitu, seru gitu kayak punya anak. Ada yang Ganjar. kecil, ada yang tengah, ada yang gede gitu. Ganjar. Baru milih Ganjar kemarin. Enggak, Mahfud. 3. Iya. Ganjar setelah menikah berubah. Setelah menikah kayaknya nih hidup berdua aja tuh kayaknya udah cukup dah gitu. Nambah satu lagi tuh yang mau ngurus siapa? Gue jangan kan ngurus anak, ngurus peliharaan aja nggak bisa gue. Emang tapi pernah nyoba ngurus peliharaan? Pernah punya burung merpati gitu yang tadinya 2 doang beneran diliatin tiap hari, lama-lama beranak. Ah udah weh terserah lu mau. Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya pas lagi zaman flu burung gua jual itu 20 biji. Iya, karena takut kan? Iya 100.000. Satunya. Semua? Semua, udah ambil aja dah semua dah. Diurus aja Padahal kagak. lu ngurus sudah keluar banyak uang. Iya, padahal pas beli 2 itu mahal banget kan 50 ribuan zaman dulu burung merpati. Mahal juga, gue kira berapa? Anjing, itu bisa Zaman jadi dulu kayak, mah mahal itu. kayak ini ya pemikiran orang tua yang akhirnya males ngurus anaknya terus tiba-tiba ada yang mau sama anaknya sok aja lah, cepet. Sama kandang. Enggak ada anjing. Tapi flu burung, Pak. Tuh bener kan berarti pendirian gue mah dah. Iya, sama tanggung jawab kan punya anak. Gue kebayang ini ya, tanggung jawabnya tuh gede banget. Karena kan kita menghadirkan satu orang. Gue tuh suka pernah belajar nulis novel. Nulis novel tuh ya, kalau lu menghadirkan satu karakter, lu harus tanggung jawab sama karakternya. Lu harus tahu ini penyebabnya apa, endingnya apa gitu. Perjalanan hidupnya gimana, pertumbuhannya gimana. Itu cuma nulis novel doang, apalagi anaknya ada beneran. Iya. Meskipun lu nggak percaya sistem pendidikan di Indonesia, anak lu tetap harus dididik di sana. Iya benar. Gimana tuh? Berarti tapi lu termasuk orang yang tidak percaya dengan Enggak. Kasih sayang. Enggak. Belum selesai. maksudnya tuh lu nggak percaya sama Tuhan kalau begitu. Jadi agama itu. Ada penjelasan baca, ada penjelasan. Jangan, Coba. yang gini-gini suka ditonton bapak gua. Suka komen. Iya, suka nonton YouTube. Kan ada gua suka lihat gitu. Kalau misalnya lu masih takut lu besok gak tahu makan apa, berarti ya lu nggak percaya sama Tuhan lu gitu. Lu nggak yakin sama Tuhan lu. Gimana lu mau dapet sesuatu gitu kalau lu nggak yakin gitu. Kumaha tamnya? Jangan ngomongin yang nggak ada, bisa nggak? Enggak, tapi bener loh. Gue apa yang Remin omongin itu gue juga alamin. Gue tuh ngerasa kayak sampai sekarang ya buat apa nikah? Karena tujuan di dunia menurut gue tuh adalah hidup bahagia kan. Kalau kita sendiri kayak gue sendiri sekarang bahagia, ngapain gue harus mengubah hidup gue demi yang belum tentu bahagia gitu ya nggak sih? Tapi kalau misalnya itu kebalikannya, ketika lo dapat pasangan gitu ya, terus lo bahagianya akan lebih dari bahagia lo yang sekarang gimana? Tapi ada kemungkinan lebih nggak bahagia dong. Iya, Nah. betul. Dan melihat dari teman-teman kita yang banyak setelah menikah pun akhirnya cerai, dan lu teman terdekat gue sekarang Enggak. nggak bahagia kan? No. Jadi buat apa menikah bro? Ya udah, nggak usah. Kalau lu udah punya prinsip gini masih kalau lu boleh milih balik waktu nikah nggak lu? nikah. Sama orang yang sama. Oh jadi eta penyebab. Tapi yang sudah terjadi kan kata Remin ya sudah Iya, lah. iya. itu mah udah bukan urusan penyesalan atau enggak penyesalan gitu. Emang kita kan telat mikirnya juga. Iya. Mungkin istri kitanya juga mikirnya gitu. Iya, Pas iya. udah ngejalanin sama kita, oh ternyata gini doang ya rasanya nikah gitu. Iya. Yang waktu dulu dijanjikan bahwa dia akan dijadikan ratu gitu. Gua akan treatment dia sebagai ratu, ternyata Iya. Iya, buat orang yang memang pertama religius banget memang harus nikah gitu. Ya. Karena kan dosa kan kalau berdekatan tapi nggak ada hubungan gitu. Betul. Sama orang yang memang siap untuk komitmen banget. Misalnya tanggung jawabnya tuh udah selesai sama hidupnya sendiri gitu. Tapi jatuhnya nggak jadi egois nggak sih Min ketika lu sudah mencapai titik lu yang sekarang ya, menurut gua titik yang ya sukses lah. Akhirnya lu kepikiran ngapain punya anak, mending duitnya buat kepuasan gua sendiri gitu. Gua pengen beli ini, gua bisa beli gitu. Iyalah. Ya anjing. Ya nggak apa-apa juga. Kan yang itu kerja keras sih, kita. Iya benar. Buat ngapa kan? kita ngasih ke
orang nih yang baru nongol belum ngapa-ngapain gitu. Bagus tuh. Anjing bagus banget. Bagus tuh. Lu ngapain Untuk apa gitu? kita kerja keras ngasih ke orang yang belum bisa ngapa-ngapain ya? Karena Iya. emang kadang gue suka gini sama istri. Semua udah, anak gue udah beli ini, istri gue. Terus aku beli apa? Iya, itu kan bentuk tanggung jawab ya. Lu kan udah ngelahirin dia, ya memang lu harus ngebahagiain dia. Iya. Mentok-mentok Makanya lu gua nggak beli mau. skin ya? Hah? Beli skin, mentok-mentok skin Mobile Legend kan? Enggak, bahkan gue mentok-mentok beli kurutan doang. Sedih ya? Enggak juga. Ada kebahagiaan yang lainnya. Apa? Memberi sesuatu tanpa pamrih itu sesuatu yang bahagia bagi gua. Tanpa pamrih bukan karena lo emang nggak mau pamrih kan, emang nggak bisa kan? Ya, tapi ada yang bilang katanya punya anak itu punya kebahagiaan tersendiri yang kita nggak bisa rasa kalau kita nggak punya anak, Iya. ya kan? Tapi kan masalahnya tidak semua kebahagiaan perlu kita rasain. Tah, eta. Iya. Ya nggak, gua nggak mau sharing sama lu juga tentang bahagian. Terserah lu lah. Halo warga waras, sebelum lanjut nontonnya jangan lupa subscribe channel BMKG karena takutnya lagi nonton goyang. Boleh yang belum pernah subscribe channel ini di subscribe dulu, di komen yang bagus-bagus biar ada iklannya. Sama kayak ini, sama kita lihat Raffi Ahmad punya mobil mewah gitu, mahal-mahal 20 miliar berapa gitu. Itu kan ada kebahagiaan sendiri ya, Iya. tapi kan kebahagiaan itu tidak perlu kita rasain juga gitu. Ya karena tidak mampu. Iya, jadi nggak perlu itu Nggak perlu semua kebahagiaan kita rasain. Iya. Tapi pengen nggak merasakan kebahagiaan itu? Maksudnya, anjing pengen nih kayak Raffi Ahmad beli Ferrari gitu untuk ngomong kayak gitu. Enggak. Ini yang akan gue bahas di podcast gue nanti. Anjay. Ada podcast sekarang baru Promo. di jalan, baru jalan podcast baru. Baru kepikiran sebenarnya bukan mungkin dia dibahas anjing. Teaser bro. Teaser. Teaser. Anjing. Tapi bener ya maksudnya, gue penasaran dah, gue belum pernah nanya sama lu. Maksudnya lu sekarang, Lu boleh pulang dulu. Kan ngobrol berdua kan. Tadi kalau lagi sama dia, no, berdua no. Enggak, lu punya anak pertama Sina. Sina. Sina itu lahir di pernikahan lo yang keberapa? Ini kan Enggak, maksudnya kali- di tahun keberapa? pas pas tahun itu. Pertama. Pas pertama 2015 lah. Oh, langsung Keluarnya lahir. 2015 Oke. ya. Nah, si Aruna beda berapa tahun tuh? 3. Pas 3 tahun itu emang Aruna emang lu pengen bikin? Pengen. Merasa kayaknya satu kurang happy nih, bikin lagi Betul, satu. karena ngelihat kalau udah ini nggak mikirin lagi perlu punya anak atau enggak ya, tapi karena udah lahir satu anak, kayaknya dia kalau nggak kasihan gitu nggak punya teman gitu. Nanti kan ibu bapaknya pasti sibuk dengan sendirinya kan. Nah kalau misalnya dia punya teman, kayaknya oke juga nih, akhirnya bikin gitu. Nah tapi berikutnya istri gua menolak untuk punya anak lagi karena bagi dia cukup lah katanya, karena takutnya ini aja udah repot banget, dia tuh ngurusnya pengen santai Ya, gitu. ya. Jadi akhirnya ya kalau gue mah terserah aja. Nah, lu proses kan, nah kalau udah nikah tuh juga ribet ya. Kita apa-apa kan harus kesepakatan bareng ya. Nah, lu teh pas untuk bagian anak ini, itu pas sebelum married udah lu omongin atau setelah married baru lu bahas sama istri lu? Bahwa kayaknya nggak dulu punya anak gitu. Baru minggu kemarin lah. Baru banget anjing. Kalau kita take minggu lalu belum ada nih obrolannya nih berarti. Baru. Sama-sama ini aja, misalnya gue nggak ada obrolan misalnya yang memang pasti gitu, tapi dari guanya juga ngerasa nggak siap, dianya juga kayaknya belum siap-siap amat gitu. Pengen pasti, cewek siapa yang Iya sih. nggak pengen sih punya Betul. anak. Jadi kayak bukan gengsi tersendiri ya. Jadi nggak enak jadi omongan orang lain kan, cewek mah selalu ngaruh kan, omongan orang lain tuh ngaruh. Itu fungsinya kita punya uang. Tah, Kita sumpal mulutnya dengan uang. Anjing. Berapa banyak tetangga kita yang harus disumpah nih. Iyalah. iya karena susah loh. Gue asli gue menikah tuh takut banget. Kayak anjing ribet. Ya susah ya mau nanya ke Reno ini gimana nih orang, kalau ada orang kayak Reno yang takut mau menikah. Nggak usah mending. Memang nggak usah. Udah bener nggak usah ya Min ya. Iya. Kita mah di dunia ini tinggal nunggu matinya doang sebenarnya mah. Iya, Nggak usah nambah-nambah tanggung jawab. Tah, eta anjing, eta bener. Jalani apa yang ada. Nih nggak jadi nikah Iya. ya. Itu warga waras bener sekali. Kita udah tinggal nunggu mati aja, nggak usah Iya. pas udah mendekati mati malah tanggung jawab tambah banyak ya. Karena kan ini yang ribetnya nikah tuh ya sebenarnya karena kita kan punya tanggung jawab tuh bukan cuma satu orang doang, Ya. tapi sama keluarganya juga kan. Benar. Untuk ngebahagiain segala macam. Yang kecewa tuh kalau kita salah tuh bukan cuma dia gitu. Iya. Oh itu tuh. Ya sih itu terasa banget sih ya, kalau lebaran harus gimana nih di rumah keluarga aku dong, kemarin nih keluarga kamu.
Apa lagi Dan? Banyak lah. Keluarin aja Dan, nggak apa-apa Dan. Apa? Nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Lebaran. Lu gitu lebaran gitu. Lebaran gitu kan sih? Apaan? Lebaran ke keluarga gua nginepnya atau keluarga lu gitu. Gue mah terserah aja. Misalnya kan dia di Martapura. Di Kalimantan. Keluarganya. Misalnya mau lebaran di Martapura ya udah, tapi aku nggak ikut. Biar ongkosnya satu aja Pak, mahal itu naik pesawat. Kan duit lu banyak anjing. Ya tapi kalau buat pesawat sayang lah. Anjing. Ini mertuanya kayaknya nyesel nih. Iya gitu. Ya kan. Lu sejak kapan jadi manusia sangat logis sih? Mi? Apa? Lu kan logis pisannya jelema teh. Mulai Nggak kapan logis. itu teh? Sebenarnya lebih berangkat dari rasa malesnya tuh kegedean gue tuh. Ngapa-ngapain males. Jadi nyari praktisnya aja. Oh nggak perlu amat ya nggak usah lah gitu. Tapi anehnya merit harusnya kan ente gitu sekalian. Iya, merit mah ini maksudnya ya masih muda gitu, masih ngelihatnya lingkungan sekitar. Iya sih. Internet aja masih belum segitunya kan dulu. Lu umur berapa merit? 26. Oh, nya. Apa Mana? 25 gitu. 35 gua. Orang tahun ini 37 can merit tenan naon nya. Tahun lah. Terserah mana ya orang mana yang ngerek maut dalam keadaan terboga istri kan. Tapi nggak bisa ini juga nggak bisa yang mikirin nih gue nikah apa jangan ya. Sebenarnya seketemunya gitu. Kalau tiba-tiba ketemu cewek yang ternyata dia bisa bikin kita jadi lebih baik nih. Iya. Mau nggak mau kita bakal pengen terus sama dia kan. Iya, Dan untuk mengikat itu pasti pengennya yuk nikah aja yuk biar lu nggak kemana-mana gitu. Gue juga nggak akan kemana-mana kok sama lu doang gitu. Betul. Nah mungkin sekarang bingung karena belum ketemu yang kayak gitu. Gue pernah ketemu, tapi dia Lewat. nggak nganggap gue itu. Gue udah nganggap dia gitu, dia nggak nganggap gue gitu kan anjing. Berarti bagus gini, maksudnya jangan mikir kayaknya merit nggak usah deh. Jalanin aja udah Iya. ketemunya. Nah aja. buat orang yang bingung ya udah nggak usah, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin segitunya gitu. Kayak Iya, kan iya, banyak iya. orang yang udah umur 30, aduh teman-teman udah pada nikah nih, gue masih nonton SpongeBob. Nah eta lagu Lagu naon ya? ada lagu ya maksudnya jangan ya emang kalau belum ketemu mah ya udah gitu, nggak ada yang salah juga. Kecuali memang udah mastiin gue mah nggak mau merit ya udah. Itu pun nggak masalah ya. Nggak masalah, santai aja. Nyesel tuh Dani. Enggak, gue mah nggak mau menyesali lagi apa yang sudah terjadi. Sudah. Emang Iya. bukan nyesel karena meritnya, nyesel karena sama siapa meritnya ya. Enggak. Ternyata ketika penyesalan itu terus gua rasain, gua nggak akan dapat kebahagiaan gitu aja. Video ini akan disimpan Irma di bagian mana yang ngomong tidak dong kalau mau menikah lagi, kalau bisa diulang nikah lagi itu akan disimpan. Itu dia. Jangan diedit biar Irma punya senjata untuk kalau Dani nakal. Ya anjing. Tapi lu nggak nakal Min selama pernikahan ini lu. Maksudnya kan lu mah cuek nakal ge nyasop erek nakal mana nakal gitu. Nyantet. Nakal gue kalau gathering balik jam 1. Anjing nakal itu Nakal balik penting aja ketemu lain nakal. Kalau sekarang mah ya gue mikir udah kayak udah malas ngapa-ngapain gitu, udah beres nih kerja ya udah balik ke rumah tidur. Segitu malesnya Main game, Remen ngapain. teh ngapa-ngapain anjing. Males gue ngapa-ngapain bener dah gue. Lu mager pisan nih jelas. Mager, bulan ini aja kerja cuma 2 gue ngambil. Job? Iya, sisanya males gitu. Lu tolak gitu. Atau Iya. lu lempar harga tinggi gitu. Iya, kadang harganya tinggi tapi kadang ada yang dari requestnya udah kelihatan kayaknya ribet nih, nggak usah aja dah gitu. Bisa gitu ya Min ya. Eta can boga budak bro, jadi nyantai hirup teh. Nyantai, jadi duit bulan kemarin juga masih banyak. Ya, tong ngomong gitu kagok, kayaknya sebelah dua. Anjir, sirik ya. Mana banding tulang kaditu kadieu. Tapi kan ada kebahagiaan nanti pas anaknya udah gede, terus sukses, terus berbakti ke kita gitu. Mungkin Enggak, itu gua nggak mikir gitu sih. Hah? Nggak mikir gitu. Maksudnya ketika dia sukses terus dia akhirnya membalas budi itu, gua nggak mikir gitu. ya kan, tapi pasti ada kebahagiaannya kan. Sementara Ya, orang-orang pasti, yang dari ya. awal tidak punya keturunan kan nggak ada kesempatan untuk ngerasain itu. Tidak ada variabel bahagia yang lain gitu ya. Kayak ini sih bener-bener juga sih. Gua ngelihat anak gua di panggung kemarin tuh di Central Park ya. Suara dia tuh gua bikin kalau dengar suara terus merinding itu bagus banget kan. Dan itu terjadi sama anak gua, anjing keren banget kata gua. Karena anak lu kali dulu jadinya lebih nganggap itu bagus. Enggak. Gua mah kritik kan sama anak gua kalau misalnya jelek gua bilang gitu. Enggak bagus yang tadi kamu kenapa tiba-tiba di tengah jalan kamu
melek gitu. Kayak kurang minum. kok nadanya kurang masuk gitu. Gua kritik. Tapi bagus banget kemarin pas di... Bagus banget. Makanya di situ kata gua balik modal. Gitu. Enggak-enggaknya Cerah, LC ya. mah bisa ya. Anjing. Kan nyanyi. Nyanyi. Jual suara aja lah ya. Jual suara. Tapi bagus kayak Dani dari kecil anaknya difokusin ke vokal gitu. Nanti kan paling nggak pilihan banyak. Bisa jadi ikut kompetisi, bisa ini YouTube, bikin YouTube, cover. Jangan YouTube lagi. Podcast, bisa bikin podcast. Nyanyi wedding. Nyanyi wedding. Nyanyi wedding nggak apa-apa. Nyanyi wedding Mulai dari sekarang dicekokin, harusnya aku yang bisa. Ayo sok-sok, ayo apalin. Kalau mau mahal suruh belajar lagu-lagu Mandarin. Udah, nih lagu Mandarin. Ini mau puasa lagu Religi. Udah disiapin semuanya. Anjing. Lagu Batak. Lagu Batak. Oke, masuk. Lagu partai gue disiapin. Dia udah apa pan dia udah apa pan. Mana teh babe atau manajer sih anjing? Manajer lah. Tapi kalau lu ya someday lah, nggak tahu lu juga pasti suatu saat pasti ya nggak tahu dikasih atau enggak anak gitu ya. Lu udah kepikiran nggak anak lu mau diapain sama lu? Mau dibonsai. Jangan gede dah. Jangan gede. Kecil tapi indah gitu. Mendok. Maksudnya tuh anak kurang kudu sekolah diri, anak kurang kudu asup iya. Halo gue akan ngebebasin apapun yang dia mau. Dia kalau misalnya dia nggak mau sekolah ya udah nggak usah. Kalau dia punya prinsip kayak gini, misal udah gede, gua tuh pengen kayak bapak, tapi gua harus lihat proses bapak kayak gimana. Kayak lu ngomong, gua pengen kayak Radit, yang gua ikuti langkah-langkahnya. Gua mau masuk pabrik dulu deh. Gitu. Anak lu. Ya udah sok masuk aja. Pokoknya gua mah sama anak gua akan tanggung jawab pas jadi rumah aja. Oh, selebihnya ya itu Di luar mah ya udah gitu. Bohongnya? Oh, terserah gitu. Nanti sampai rumah baru gua ajarin. Tahu masuk keluar rumah lagi ya udah terserah lu lagi. Enggak, karena menurut gua ini mah kita berpikir liar aja gitu. Kan semua pasti kan ada solusinya gitu. Siapa tahu gitu. Tapi ini ada solusi yang bagus sih. Iya, tapi kalau perjalanan hidup mah ya semuanya dicobain aja yang bisa gitu. Kayak misalnya gua kayaknya perlu nikah buat ngerasain gitu. Ya udah nikah aja. Kalau ujung-ujungnya nanti nggak berhasil, pisah, ya udah namanya perjalanan mah gitu. Kalau misalnya kan itu nikah ya, lu konsepnya nikah. Nggak berhasil ya udah bisa. Kalau anak nggak berhasil gimana? Ya udah gitu. Jual tadi sama kandangnya. Ya udah ya terima resikonya aja kan. Misalnya gua gagal nih, berarti ya udah gitu terima resikonya apa gitu. Iya. Nah itu kalau punya anak begitu. Kalau punya istri Syah, ini bagus nih thumbnail nih Syah. Remin datang, Dani tambah nyesel nikah. Anjing. Enggak anjing. Enggak ada penyesalan, nggak boleh nyesal. Tapi sebagai Nggak lebih ke menghipnotis diri ya, nggak boleh nyesel padahal nyesel ya. sebagai stand up komedian mah kayaknya berbagai macam pola hidup harus dirasain biar Jadi materi. iya. Cerai. Biar demi stand up, demi materi. Banyak cara yang lain. Tapi beda, setiap angle pasti Iya. beda dan Jarang-jarang kan lu nyebut 2 kata dapat standing applause. tahu. Gue cerai. Teman kita yang cerai Boris, dia cuma cerai doang. Kalau lu kan lu cerai, lu punya 2 persona, napi cerai. Nah, Iya. Boris kerjaannya makin banyak sekarang. tuh. Kerjaan mah bukan karena cerai, karena Allah nih. Tapi kan dia nggak percaya Allah. Iya juga. Ayo warga waras, coba komen prediksi berapa tahun lagi. Jangan berat, woy. Berat mikirinnya, lebih berat mikirin cerainya. Iya, Mikirin kan. anaknya nanti Tapi gimana, kenapa? bagian waktunya. Padahal kan cerai itu biasanya orang cerai itu karena sudah tidak kuat ya. Ya. Misalnya dia mau melepaskan penderitaan dengan bercerai, tapi tidak pernah ada perayaannya loh ya. Tuh. Iya benar. Padahal harusnya dirayain. Harusnya dirayain karena kan terbebas. Iya benar. Tapi beberapa waktu lalu tuh gue sempat ngeliat ada cewek yang baru keluar dari Ini KUA apa-apa itu ya? Kementerian Agama, dia Pengadilan. bawa surat cerai terus happy bikin konten. Harusnya tuh memang dinormalisasi orang cerai tuh happy, jangan yang kasihan ya gitu, nggak enak ya. Justru kita kalau ketemu orang yang cerai tuh harusnya
ikutan seneng, happy ya. gitu. Kita ikut seneng loh cerai. Dan ayo dan orang pengen gitu Kak Batur. Kepala gue pusing. Kepala gue pusing. Gue sebagai sahabat terdekat. Kecil tuh gak gini. Gue sebagai sahabat terdekat lo, gue happy dan kalau lo happy gitu. Ya gue mah happy udah gak cerai ini, gue happy udah. Jangan bohong. Enggak bohong, wah berusaha. Tuh udah mau ngisep tali kan, kan potnya yang diisep udah mau ngisep tali. Enggak. Tapi kan maksudnya kan siapa tahu cerainya itu masalahnya itu bukan karena dia yang mau, tiba-tiba kita kasih selamat ya cerai. Tapi pasti mau ya. Iya, ya biasanya kan cerai kan karena finansial gitu kayak nggak sanggup atau misalnya karena hal yang lain. Biasanya tuh Perselingkuhan. ya karena udah nggak happy pasti di dalamnya. Kalau happy aja mah nggak mungkin. Iya nggak mungkin Ya cerai. nggak enak dong kan itu yang dia itu tidak berharap cerai terus tiba-tiba selamat ya cerai bro. Enggak, pasti bukan maksud pas dia mengurus cerai itu pasti dia di posisi nggak happy, makanya dia pengen cerai. Jadi pas udah cerai pasti happy. Karena Oh mungkin masalahnya udah ini lepas. maksud lu misalnya yang happy tuh orang yang lain bukan teman kitanya gitu ya. Iya. Misalnya pasangannya yang ngerasa menderita, dianya mah sebenarnya dianya yang salah misalnya gitu. Ya, Dianya nggak pengen cerai nih gua. Gimana tuh? Tetap harus dirayakan sih. Dan harusnya kalau kita melihat banyak orang yang setelah nikah pusing, harusnya pernikahan gak usah dirayain ya. Iya. Malah kita ini yang sabar ya gitu, malah kita hibur. Malam tuh gue udah punya konsep bagaimana caranya untuk membuat Remin punya anak cepet. Kayaknya terserah lu. Malah mau balik sekarang bagaimana cara cerai ya. Gue pengen punya, tapi kalau adopsi tuh gue masih masuk akal daripada gue punya anak sendiri. Di umur berapa pengen anak? Maksudnya anak yang umur berapa pengen? Yang udah bisa basic-basic Enggak, kenapa? kehidupan. Kenapa Udah bisa lebih- basic-basic. Kenapa lebih masuk akal yang adopsi? Karena tujuannya bukan yang kita, kalau misalnya kan punya anak tuh kayak memelihara gitu ya, memelihara makhluk hidup gitu. Ya nggak harus dari kita juga, kalau emang niatnya baik pengen ngurusin makhluk hidup mah kan banyak yang nggak keurus juga orang sebenarnya. Kenapa harus bikin yang baru sementara yang lain juga Banyak yang yang nggak bener, keurus. bener. Ngapain kita nambah yang baru sedangkan yang udah ada banyak yang nggak keurus itu tuh. Anjing, bener lagi. Bener. Berarti lu konsep child free, lu waktu rame-rame child free lu termasuk yang Setuju. setuju? Enggak juga, nggak bisa. Ya bodo amat gitu, orang mau ngapain, kan hidup-hidup mereka. Nah, gue tuh nggak sukanya kalau lu punya prinsip hidup terus kayak mengkampanyekan gitu. Gue tuh nggak suka. Ya buat lu aja gitu. Kayak misalnya lu nggak percaya sistem ketuhanan gitu, ya udah buat lu aja, nggak usah dikampanyekan, misalnya ngasih tahu orang, oh itu nggak ada ya, ini segala macam gitu. Begitupun child free gitu, oh punya anak tuh nggak enak segala macam, tapi ngumbar ke orang biar orang tuh ngerasain hal yang sama, menurut gua nggak keren Ya aja. itu mah simpan aja buat lu gitu ya. Iya, kalau lu percayanya gitu ya udah gitu. Sudah. Gitu dan. Paling enak gue tinggal gitu dan. Lihat loh, Remin nggak punya anak, happy-nya mukanya. Gua nggak nikah, happy. Happy gua juga. Enggak kelihatan, warga Waras tahu kok muka kita Pertanyaan di bertiga. Telegram. Ada pertanyaan Telegram buat Remin. Ada pertanyaan dari warga Waras nih, Min. Untuk Ridwan Remin, jadi buat Serius ya, warga gua pusing Waras. ini sih. Kala. Buat warga Waras jangan lupa join ke grup Telegram kita, ada linknya di description. Jadi lu salah satunya bisa kita kasih tahu siapa tamu selanjutnya dan lu bisa nanti pertanyaan. Kayak gini nih, ada pertanyaan dari ini dari Andra nih. The backbone. Enggak. Bukan. Enggak. Andra and the back kanan. Untuk Ridwan Remin, kenapa jarang ngerosting lagi? Emang nggak ada jobnya atau emang ditolak-tolakin? Karena apa ya? Karena roasting tuh dulu karena pertama kali roasting tuh karena peluang kan, ini ada tawaran. Ya. Dulu pertama kali tuh di Trans TV, acara Republik Sosmed. Iya. Itu Sama Raffi yang heboh ya? iya, tiba-tiba ada tawaran nih ngisi gitu, bikin materi roasting, bikin materinya tentang si artis. Oh ya udah, karena dulu apa aja dicobain, mau gitu. Terus lama-lama makin sini roasting tuh beda dari konsep yang gue suka dari stand up. Stand up tuh gue seneng karena gue bisa ngomongin apa aja dan ada yang dengerin kan. Karena apa yang pengen gue omongin tuh memang gue rasain gitu loh. Ketika roasting tuh kita bikin materi yang kita nggak pengen omongin.
Iya, iya. Kita nyari info tentang dia, kita bikin jokes dari Dipaksa dia. untuk itu Iya, ya. berusaha untuk misalnya kesel padahal kita juga nggak kenal sama dia gitu. Iya Berusaha sih. untuk kagum padahal juga bodoh amat sama dia gitu. Nah itu tuh bukan stand up yang gue mau. Nggak jujur ya intinya ya. Iya, gue senangnya ya stand up aja. Gue pengen Berarti ngomongin banyak joke yang lu tolak dong kalau gitu. roasting banyak, Walaupun angkanya masuk akal. banyak. Gokil. Gokil. Ada loh orang Gua kayak langsung Remin yang gokil. menolak-nolak job, sedangkan ada orang kayak gue yang Ditolak-tolak pengajuannya. Terus yang di Instagram yang lu ngomong ngapain roasting kalau harga roastingnya lebih Lebih murah daripada orang yang di roasting. roasting apa-apa gitu. Penawaran harganya lebih menarik buat di roasting. Oh iya. Daripada orang yang di roasting ya. Ya ini buat yang bikin acara ya, roasting tuh susah bener materinya gitu. Betul. Kalau roastingnya yang standar gua tuh, gua kalau bikin materi tentang orang, misalnya tentang McDani nih, gua bukan cuman bikin jokes dari setupnya McDani, tapi gua pengen bikin McDani tuh beneran ngerasa anjing ketampol sih ya gua gitu. Standar Tapi di situ. semua bisa ngetawain gitu. Itu tuh standarnya lumayan tinggi, itu tinggi. dan tuh. itu pasti banyak ditolak sama orang yang di roastingnya ya. Iya, nggak tahu sih, gue nggak pernah gitu-gitu. Tapi menurut gue kalau roasting-roasting yang misalnya sering dilihat di TV-TV, menurut gue itu bukan roasting, itu mah ya entertain aja. Iya, iya. Jatuhnya kayak muji-muji, ngejilat, cie-cie momen gitu. Terus Harusnya kayak Jeff Ross ya. iya. Kalau gitu ya susah bikin materinya untuk kayak gitu, makanya nggak bisa yang murah-murah. Dan materinya kan cuma dipakai sekali. Iya. Karena susah juga kita bawain di tempat orang tapi ngomongin orang lain yang nggak ada di situ gimana, nggak kepake kan. Iya, benar. Makanya harusnya mahal, beda sama budget tapping stand up biasa. Bedanya berapa Kali. Nin? Berapa kali dari harga normal? Gua 2 kali. 2 kali. Dari harga stand up? Mm-mm. Anjing cepet dong ya lu. Cepet. 300 ya? Hah? Enggak, budget stand up gua murah. Berapa? Kirim aja email. Ya. Murah. Ada lagi nih, kedua nih Enggak, dari enggak murah. Gua udah tahu. SFW. Izin nitip pertanyaan ke Bang Ridwan Remin. Kan sering main-main ke rumah Cing Abdel. Kenapa nggak join ke Abdel Universe? Sekian, makasih. Pertama nggak diajak. Beneran nggak diajak? Iya, kedua kalau diajak juga gua nolak. Anjing makanya. Yang pertama itu nggak usah. Ya tapi kan benar faktanya. Kenapa nggak itu? Karena nggak pernah ada ajakan juga. Karena gitu. Pak Cing Abdel udah tahu pasti lu nolak. Nah, yang kedua kenapa kalau diajak pasti nolak? Karena ya tidak ada urgensinya aja. Gua ada di sana. Buat apa gitu? Nah, pertanyaannya mungkin kenapa lo jadi sering main ke Cing Abdel? Karena memang rumahnya welcome. Oh, Jadi kalau lagi ngejob gitu, misalnya siang-siang, sementara kayaknya masih kesiangan nih mau balik juga gitu. Ngapain nih misalnya jam 10 acaranya gitu, jam 11 udah beres, anjing ngapain ya gitu, masa balik jam 11 gitu. Udah main dulu lah ke rumah Cing Abdel ngobrol. Kan makin banyak silaturahmi, pintu rezeki juga makin kebuka. Tapi ngobrol, maksudnya sama Cing Abdel tuh ngobrol. Kan biasanya lu mah kalau ada di satu tempat terus loba cicingnya biasanya. Kan banyak orang di sana. Oh. Ada Melon, ada Dion. Kokomben, ada siapa gitu ya. Yang ketemu orang aja atau kalau tiba-tiba ada tamu ya dengerin mereka ngobrol aja. Nah, itu tadi. Jadi kalau warga waras ada pertanyaan yang Ya. mau ditanyain, join di grup tele kita gitu. Terima kasih Ridwan Remin. Luar biasa membuat Dani pusing, Min. Ya. Sama-sama, terima kasih. Kita happy banget loh. Rem ini jarang-jarang mau datang ke podcast loh. Kita happy banget. Terdekat mana rek? Ayo podcast kita. Guys, kita tayang apa sih ini 2 mingguan lagi ya? Udah tayang belum podcast, Min? Bukan podcast, itu konten Comika ID. Iya, udah tayang belum? Kayaknya udah sih. Apa awal namanya? Maret. Saling support. Saling support. Itu khusus untuk tayang di Comika. Comika ID aja, berlangganan 99.000 sebulan. Sama siapa aja? Sama Dani Beler, sama Maulana Hidayat. Woi, sama Molan. Mantap. Bogor Mania ini, Bogor Mania. Tayang seminggu sekali di Comika ID. Comika ID. Itu juga terus juga show. Show nggak ada, tapi kalau ngisi Sun ada Pangandaran. Jauh anjing Pangandaran ya? Jauh. Berapa jam sih dari 8 sini? jam. Entulah. 8 jam. Ente. Aing Naik tuh mobil, bolak-balik naik ke mobil. Pangandaran, naik 8 jam. Paling sepeda? Asal 8 16 kali 2. Sekitar 5 jam. Wah. 8 jam ada mana? Aing teh bolak-balik Pangandaran. Iya. aing. Tiap lebaran teh ka Pangandaran aing. 8 jam. Masalah. 8 jam. Ulin atuh. Oh. Berarti berangkat
subuh aman ya, jam 4. Acara jam berapa? Malum atau acara bagaimana sih? Santai atuh jam 4 mah. Pertama gancang teuing atuh. Ya kan istirahat dulu gitu. Oh, iya. Nya pas lah jam 4. Jam 4 Sun ya. Pangandaran tanggal? Sun Pangandaran tanggal 8. Wah, itu ada Jui Purwoto, Viko Pahrija. Mun santai jalurna bisa ke Cipatujah. Cipatujah, jadi jalurnya ngelewatan jalan pinggir pantai. Oh. Nah, itu Tapi di map teu sih Gana. Ente berarti terlewatnya teh Nya mana jalan tinggal- utama, jalan utama. tinggal diarahkan mun hayang Cipatujah ngelewatinya. di Ciwidey nya. Ya, Lewatna. Cipatujah. Selatan. Ke Garut, Cipatujah mah. Oh. Jalannya gede tuh. Sakieu lah. Oh, bisa orang mau Hot Wheel. Mana mah mending geus lewat tol we lah, tol keluar di Ranca Ekek. Geus tuluykeun we ka Nya keluar di Rancak. Jalannya Cileunyi. Gede Gede lumayan. lah mun eta mah. Gede atuh anjing. Oh, kan suka supaya tahu jalan nu mepet 2 mobil doang. Eta nu Entah, Cipatujah iya. sigana mah. Ente Cipatujah 2 mobil tapi gede. Rame. Jalan anak apa? Ente gitu tuh. Leuweung. Ente leuweung, pantai weh. Ih kan lewat jero, Nah, iya mah iya, lewat tengah-tengah. Nya leuweung mah. Stasiun Banjar. Nah, eta ngalewat Ladinya. leuweung lah ya leuweungan. Tapi teu leuweung teuing lah. Leuweung. Itu jadi kalau lu mau nonton stand up-nya Ridwan Remin yang terdekat ada di stand up Pangandaran ya. 8 Maret. 8 Maret. 8 Maret. Kalau Sebelum mau puasa. ngelihat masih nggak matengnya materinya, tapi mateng wae ya. Di open mic-nya Bogor selalu ada Ridwan. Atau subscribe di Instagram mana ya? Subscribe Instagram gua, cuplikan open mic selalu ada di hari Selasa dan Jumat. Ngeri. Open mic. Ngesak Ridwan Remin open mic-nya unggal minggu Dani. Nya tiba heula sih. Kalau mau nonton opini gua tentang pernikahan dan anak ada di stand up comedy show di Only One. Oh, di Comika yang harganya Data ID. sekarang tahun seberapa? Add-onnya 272. 272 itu dia. Lu bukan 440. Ente diubah. Kan streaming. Oh, streamingnya. Streaming gitu. Dan jangan lupa warga-warga nonton juga kalau udah subscribe Comika nonton Improvindo dong. Kita ada juga di Comika. Betul. Sudah berapa video yang ditayangkan? Udah 4 berarti. Sudah ada penontonnya belum sih? Gue belum nanya datanya, mudah-mudahan sih rame lah ya. Ya, Itu amin. dia. Terima kasih Ridwan Remin. Dadah. Sama-sama. Sukses Thank you. terus, happy terus. Sama-sama. Kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya. Terima kasih warga-warga yang udah nonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi terus belakang selanjutnya. Dadah.